Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Di segmen ketiga ini kita akan mendengarkan kisah atau kita akan diajak bersama-sama untuk bermuhasabah, untuk berintrospeksi diri setelah kita banyak melakukan kemaksiatan dan dosa. Insya Allah bersama Habibana Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Selamat mengikuti, silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli ni'amihi. Wa nashkurullaha min kulli khairin. Wa nastaghfirullaha min kulli dhanbin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subuhun kuddusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Yang sama-sama kita hormati guru kita yang hadir di tengah-tengah kita saat ini, yaitu Al-Ustadz Abdurrahman Jailani dan Al-Ustadz Fatih Rishad, dan juga MC kita Ustadz Ahmad Sofyan, serta seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini dari Masjid Jami' Harapan Jaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam kita persembahkan terus menerus kepada suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada suatu kisah terjadi di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'labah bin Abdurrahman. Kita kenal ada dua yang namanya Sa'labah. Yang satu Sa'labah bin Hatib, yaitu orang yang di akhir hidupnya tidak mau diterima zakatnya oleh Nabi karena setelah dia kaya dia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Tapi sahabat Nabi yang satu ini, Sa'labah bin Abdurrahman, adalah sahabat Nabi yang begitu dekat dengan Nabi, yang senantiasa riang gembira hidupnya dan cepat menjalankan perintah-perintah sang Rasul. Suatu hari Sa'labah melewati lorong kota Madinah dan tanpa sengaja dia melihat seorang wanita yang sedang mandi. Pada waktu itu angin di kota Madinah bertiup cukup kencang sehingga pintu rumah terbuka oleh hembusan angin. Kemudian terlihat dari dalam tirai kamar mandi itu tersingkap dan ada seorang wanita sedang mandi. Dan Sa'labah tanpa sengaja menyaksikan itu. Jadi ia melihat tanpa disengaja. Langsung dia menutup matanya dan beristighfar kepada Allah dan menangis sejadi-jadinya. Dan tak berani kembali menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak saat itu. Sa'labah berlari meninggalkan kota Madinah dan menurut riwayat dia sampai di pertengahan antara kota Mekah dan Madinah. Berdiam sekian lama di tempat tersebut, hari demi hari, berganti pekan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat-sahabat tentang Sa'labah bin Abdurrahman yang sudah berhari-hari tak dijumpai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul memerintahkan dua orang sahabatnya, yaitu Umar ibn Khattab dan Salman Al-Farisi, untuk mencari Sa'labah ini. Mereka mencarinya hingga sampai keluar kota Madinah dan bertemu dengan seorang pengembala namanya Dzufafah. Kemudian pengembala tersebut ketika ditanya oleh Umar ibn Khattab tentang seseorang dengan postur tubuhnya sekian, rambutnya seperti ini, bagaimana cara bicaranya dan wajahnya seperti apa, setelah disebutkan ciri-cirinya, kata Dzufafah, orang yang kau sebut itu aku pernah jumpa, tetapi ada satu yang berbeda. Engkau mengatakan orangnya periang, tapi aku jumpa orang itu tidak dalam keadaan riang gembira. Hari-hari dia menangis dan setiap malam dia turun dari lereng bukit sambil menangis dan berteriak mengakui segala macam bentuk dosa yang telah terjadi dalam dirinya. Hingga akhirnya singkat cerita, Umar ibn Khattab dan Salman Al-Farisi menanti. Ketika malam tiba, Sa'labah bin Abdurrahman turun
dari atas bukit. Kemudian setelah itu didekati oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan disapa oleh Umar bin Khattab. Kata Sa'labah, untuk apa kau datang kemari? Aku diperintahkan oleh Rasul untuk menjemputmu. Kata Sa'labah bin Abdurrahman, tak mungkin aku berjumpa dengan Rasul. Aku ini manusia penuh dengan dosa. Lalu kata Umar bin Khattab, engkau lebih berdosa lagi kalau engkau tidak mau ikut bersama aku. Karena aku datang kemari untuk menjemput engkau dan ini perintah Rasulullah. Sa'labah akhirnya berangkat bersama Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi. Dan sampai dia berjumpa dengan Rasul. Dan menurut riwayat ketika dia sampai dihantarkan ke hadapan Rasul, dia menyaksikan Nabi sedang sholat, membaca beberapa firman Allah, dan dia jatuh pingsan. Kemudian diangkat oleh sahabat-sahabat Nabi, dibawa pulang ke rumahnya. Setelah Nabi selesai sholat, Nabi tanya, mana itu Sa'labah? Kata sahabat-sahabat Nabi, dia pingsan wahai Rasul, sekarang kami letakkan dia di rumahnya. Apa boleh kami bawa dia kemari? Kata Nabi, tidak. Aku yang datang menyamparinya. Nabi datang mengunjungi Sa'labah. Orangnya sudah sakit keras dan pingsan berkali-kali. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kepalanya Sa'labah dan meletakkan di pangkuannya. Dan ketika Sa'labah tersadar dari pingsannya dan dia menatap wajah sang Rasul SAW, langsung dia segera menggeser kepalanya. Kata Nabi, kenapa kau geser kepalamu wahai Sa'labah? Ya Rasulullah, mana pantas kepala yang penuh isi dengan dosa ini berada di atas pangkuanmu yang mulia. Ini ucapan Sa'labah. Nabi mengatakan kenapa? Terus diceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Ini dosa yang terjadi pada salah seorang sahabat Nabi, yang dosa tersebut terjadi tidak disengaja olehnya. Kita bisa bayangkan para sahabat-sahabat Nabi itu. Dosa yang tidak disengaja saja dia takut sekali. Bahkan kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika Anas bin Malik bertemu dengan para tabi'in. Anas bin Malik sahabat Nabi yang usianya cukup panjang karena itu anugerah Allah Subhanahu wa taala kepadanya berkat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi berdoa, Allahumma barik, ya Allah berikanlah keberkahan buat Anas bin Malik dalam hal rizkinya dan umurnya. Dia ketika bertemu dengan para tabi'in, Anas bin Malik berkata, sesungguhnya kami para sahabat-sahabat Nabi kalau melihat sebuah dosa, kami merasa seakan-akan ada gunung besar yang menghimpit di atas pundak kami. Tidak seperti orang-orang zaman sekarang ketika mereka melihat dosa, seperti kadzubab marra ala anfihi, seperti lalat yang hanya lewat di sekitar hidungnya, ditepis begitu saja. Ini kekhawatiran Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dan ternyata kekhawatiran Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu terbukti. Terjadi pada zaman ini. Ada orang walaupun dia sudah bertaubat sekalipun, dia masih sering memamerkan dosa-dosa masa lalunya. Pernah tidak ada di antara kita, dulunya tidak berhijab. Kemudian dia masih menyimpan foto-foto dia saat tidak berhijab. Dan terkadang dia posting dan dia katakan, ini saat masih jahiliyah dahulu. Untuk apa? Atau dulunya dia penari balet dengan badannya begitu langsing, begitu kecil. Kemudian ketika ngobrol sama teman-temannya dia tunjukkan fotonya, nih foto saya dahulu 30 tahun yang lalu. Tidak seperti sekarang yang sudah big size. Ditunjukkan fotonya dulu ini. Untuk apa? Atau ada orang sudah menjadi orang yang saleh, yang taat sama Allah, ahli ibadah. Terus lewat di hadapannya anak muda yang nakal, pergaulannya masih sembarangan. Terus orang yang soleh itu duduk depan musola mengatakan, ya dia nggak tahu saya dulu seperti apa. Terus dia ceritakan dengan orang-orang di sampingnya betapa jahatnya dia dulu di masa lalu. Untuk apa? Pernahkah kita mendengar kisah para sahabat-sahabat Nabi yang setelah mereka berislam dan beriman kepada Allah dan Rasulnya menceritakan kembali tentang kejahatan-kejahatan mereka di masa lampau di saat jahiliyah. Orang yang membanggakan tentang dosanya adalah orang yang sebenarnya meremehkan tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Sattarul Uyub, Allah ini Maha penutup aib.
Allah tutup rapat aib seorang hamba Allah yang dia lakukan di malam hari. Allah tutup dengan gelapnya malam dan dinginnya embun. Kemudian ketika fajar menyingsing di siang hari, mengapa dia dengan seenaknya menceritakan apa yang dia lakukan itu? Orang seperti ini menurut para ulama adalah orang yang tidak menyadari tentang hari akhir, tentang pembalasan, tentang hisab. Dalam surat An-Naml Allah berfirman, innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, kata Allah, zayyana lahum a'malahum, kami akan jadikan indah segala macam perbuatan buruk mereka. Maka kita sering jumpa ada orang ketika dia berbuat maksiat, dia enjoy saja dengan maksiat tersebut. Bahkan dia demonstrasikan maksiat tersebut. Dia viralkan maksiat tersebut. Dia bangga dengan maksiat yang telah dia viralkan itu. Allah katakan zayyana lahum. Kenapa? Dia tidak iman sama hari akhir. Kalau dia iman sama hari akhir, dia tahu akan ada pengadilan ilahiyah yang akan dibentangkan padanya. Dia akan berpikir berkali-kali ketika dia mau mendemonstrasikan maksiatnya itu. Dan Allah tutup firman yang mengatakan fahum ya'mahun. Orang seperti ini akan berada pada dimensi kesesatan. Maka kalau sudah dicap sesat sama Allah Subhanahu wa taala, mau kemana lagi dia? Dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada ungkapan dari para ulama salafus salihin. La tanzur ila saghiril ma'siyah, walakin zur ila man asaita. Jangan kau lihat tentang kecilnya perbuatan dosa yang kau lakukan itu, tetapi perhatikanlah kepada siapa engkau berbuat maksiat. Bukan masalah dosanya, tetapi kepada siapa kita bermaksiat. Kepada yang maha besar, yang maha agung dan maha segalanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Terima kasih. Jazakumullah ahsanul jaza Habibana Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Bersama-sama kita telah mendengarkan kisah bagaimana pengakuan dosa dari sahabat Rasulullah, sahabat-sahabat terdahulu. Bagaimana pengakuan dosa yang hanya kecil saja, bahkan itu tidak disengaja dilakukan, menjadi dosa yang sangat besar. Menjadi pengakuan dosa kepada Allah yang sangat besar. Bagaimana dengan kita yang begitu bangga berlomba-lomba memamerkan dosa. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu bermuhasabah, selalu orang-orang yang selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.